Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya akan lanjutkan kembali ya cerita pengalaman saya belajar bahasa Arab. Jadi setelah saya mempelajari beberapa buku nahwu ya tingkat pemula, kemudian juga buku sharaf ya pada waktu itu belajar sharaf dari ini ya kitab tasrif, dan juga setelah belajar i'rab ya dari buku Amsilatul Jumal ya buku yang dipelajari di Gontor, yang buku itu saya fotokopi dari teman saya yang alumni Gontor. Ya alhamdulillah kemudian kemampuan bahasa Arab saya semakin meningkat pesat gitu ya. Kemudian setelah belajar beberapa buku kaidah itu, saya pun tertarik untuk mempraktekkan ya kaidah yang sudah saya pelajari ya dengan cara saya ya rajin ya menerjemahkan buku-buku berbahasa Arab. Pada waktu itu saya berusaha mencari ya buku-buku bahasa Arab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ya sambil saya baca gitu, saya terjemahin, saya cocokkan dengan terjemahan yang ada gitu. Nah itu sangat bermanfaat bagi saya pada waktu itu untuk meningkatkan kosakata ya, karena kosakata itu sangat penting untuk memudahkan kita membaca ya dan memahami tulisan bahasa Arab, terutama yang tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat. Sebab untuk menentukan harokatnya itu kan kita harus paham kedudukannya, dan untuk mengetahui kedudukan suatu kata dalam kalimat ya kita harus paham dulu ya makna kalimat secara keseluruhan, baru kita bisa menentukan misalnya ini mubtada, ini khobar, ya ini maf'ul bi dan lain sebagainya, baru kemudian kita tentukan harokat akhirnya seperti itu. Makanya saya sarankan kepada ya kawan-kawan yang saat ini baru belajar bahasa Arab dan mungkin sudah menyelesaikan buku nahwu dan sorof tingkat pemula, lanjutkan ya dengan mempelajari buku-buku lanjutkan dengan latihan gitu, latihan membaca ya kitab-kitab yang berbahasa Arab ya, dimulai dari kitab-kitab ringkas aja, kitab-kitab ringkas. Dan saya juga dulu ya waktu awal belajar itu saya rajin untuk memfotokopi kitab-kitab ringkas ya berbahasa Arab. Misalnya ini yang masih ada sisanya ini ya, kitab ini Uridu an atuba walakin, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ya. Ini saya fotokopi, kemudian saya coret-coret ya di bukunya ini, coret-coret nih ada. Nah, kalau misalnya ada kata yang saya belum tahu artinya, saya tulis aja langsung artinya di atas ya. Seperti itu. Jadi kaidah yang kita pelajari ya akan menjadi lebih bermanfaat kalau kita kemudian gunakan untuk praktek ya, langsung baca kitab, menerjemahkannya. Kemudian setelah itu ya, setelah menyelesaikan level awal ya, bisa dikatakan saya sudah selesai level awal gitu. Kemudian saya pun tertarik untuk terus meningkatkan kemampuan bahasa Arab saya. Pada waktu itu kalau saya main ke toko buku misalnya, saya langsung menuju ke rak yang di situ dipajang buku-buku pelajaran bahasa Arab ya. Kalau saya lihat ada buku yang menurut saya bagus, kemudian saya beli. Saya waktu itu ketemu dengan buku ini Syarah Alfiyah Ibnu Aqil 2 jilid tebal nih segini, 2 jilid tebal di toko buku. Saya lihat, saya buka dulu, bahasanya lengkap banget gitu kan. Wah ini yang saya cari nih, akhirnya saya beli, saya pelajari di rumah. Tapi akhirnya kepala saya pusing gitu, karena banyak istilah-istilah saya yang belum mengerti. Nah ternyata saya baru tahu kalau misalnya buku Alfiyah itu ya, kitab Alfiyah itu tingkatan, bisa dikatakan kalau di pondok pesantren itu tuh di terakhir gitu. Jadi kalau misalnya pemulanya itu ajurumiyah ya, keduanya itu harus ada kitab menengah yang harus kita pelajari dulu, baru setelah itu belajar Alfiyah. Pantasan aja waktu itu saya bingung mempelajarinya, pusing, karena saya baru tingkat pemula kan, mestinya belajar tingkat menengah dulu, baru setelah itu tingkat selanjutnya ya, tingkat atasnya ya, baru mungkin bisa pakai Alfiyah gitu. Tapi waktu itu ya saya semangat gitu untuk terus memperdalam kemampuan bahasa Arab saya ya. Saya koleksi ya buku-buku kaidah yang saya dapati di toko buku misalnya, atau kalau misalnya saya main ke rumah teman gitu dan dia ternyata punya buku kaidah nahwu gitu ya, saya coba baca, dan kalau tertarik saya mungkin pinjam gitu kan. Bahkan pernah ya ketika di tempat teman saya itu ada buku ya, kaidah lumayan tebal juga gitu, tapi itu masih tingkatan pemula tapi agak lebih lengkap dikit.
itu saya baca sampai selesai itu ketika sedang di rumah teman, ya, sedang main atau tinggal bersama teman waktu itu. Saya baca sampai selesai, dan alhamdulillah ya secara umum saya ngerti karena kan saya dasarnya udah punya gitu. Tapi ya intinya waktu itu saya terus ya memperdalam kemampuan bahasa Arab saya koleksi buku-buku kaidah, kemudian kitab-kitab ulama itu yang ringkas-ringkas ya, itu saya fotokopi. Ya waktu itu masih agak sulit gitu untuk mencari kitab aslinya. Jadi biasanya kalau kita dulu ya yang belajar bahasa Arab itu biasanya kitab-kitab seperti itu banyak kan yang fotokopian ya, fotokopi, karena fotokopi kan waktu itu murah di kampus ya, murah, saya fotokopi. Kemudian juga ya saya juga berusaha untuk belajar kemampuan mendengar istima ya. Pada waktu itu ya alhamdulillah di tempat saya tinggal itu ada maktabah ya, perpustakaan Islam yang selain buku tersedia buku-buku ya, buku-buku keagamaan, ada juga yang buku berbahasa Arab, kebanyakan buku terjemahan. Di situ ada juga kaset-kaset ceramah ulama gitu, dulu masih kaset pita gitu, saya pinjam, saya dengerin ya, ceramah ulama yang orang Saudi gitu. Kalau nggak salah Syekh Utsaimin sama Syekh Fauzan, saya dengerin terus, alhamdulillah mudah ya, tapi apa namanya, walaupun nggak 100%, tapi saya merasakan saya ngerti gitu apa yang disampaikan. Hingga terus saya ulang-ulang ya, untuk melatih istima ya, kemampuan mendengar. Nah kemudian pada waktu itu sekitar tahun 2001-an ya, ada waktu itu diadakan daurah syar'iyah ya, selama 15 hari setengah bulan ya, yang pengajarnya itu adalah para masyayikh dari Timur Tengah ya, dari Saudi, sehingga trainingnya atau daurahnya ini berbahasa Arab full, 100% berbahasa Arab. Kitab-kitab yang dipakai ya tentu saja berbahasa Arab gitu. Dan syaratnya bisa bahasa Arab walaupun pasif. Nah, pada waktu itu kan saya alhamdulillah sudah dikit-dikit bisa baca kitab, walaupun kalau untuk bicara kan masih belum bisa dikatakan pasif gitu. Tapi karena syaratnya boleh ikut meskipun pasif, maka saya ikut itu 15 hari. Saya ikutin daurah syar'iyah yang ada di Bogor, di daerah Liwiliang, di Ma'had Adi, Akademi Dakwah Islam. Itu 15 hari. Dan gitu ya, belajarnya dari pagi sampai malam, dan pengantarnya bahasa Arab full. Jadi pada waktu itu Syekh menjelaskan kitab ya dengan bahasa Arab, tidak ada penerjemah, dan alhamdulillah saya bisa ya memahami apa yang disampaikan oleh syekhnya. Walaupun kalau untuk dialog saya masih kesulitan, sehingga saya jarang untuk berdialog dengan syekhnya. Saya cuma ya dengar, kalau disuruh baca ya saya baca, alhamdulillah bisa gitu. Nah jadi alhamdulillah ya, kemampuan bahasa Arab saya pada waktu itu walaupun masih level 1, level dasar gitu ya, bisa untuk mengikuti ya daurah syariah pada waktu itu. Nah kemudian ya, untuk lebih meningkatkan kemampuan bahasa Arab saya waktu itu kan masih tingkat pemula ya, saya kemudian ya mengikuti daurah bahasa Arab selama sekitar sebulan di pondok pesantren Al-Furqan ya, di Gresik, Jawa Timur. Itu belajarnya sekitar 1 bulanan ya, 1 bulanan, dan belajarnya dari pagi sampai malam, dari malam, dari ba'da subuh terus sampai malam, sampai sekitar setengah 10-an ya. Dan mungkin itu nanti akan saya ceritakan ya pada video yang lain ya. Untuk sementara mungkin ini dulu. Tapi kesimpulan yang ingin saya sampaikan di sini adalah, kalau antum sudah menyelesaikan level 1 belajar bahasa Arabnya ya, coba kemudian setelah itu lanjutkan dengan banyak latihan baca, mengharokati tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat, banyak latihan menerjemah. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab ya. Kalau kita cuma mentok sampai belajar kaidah nahwu shorof aja, itu nggak akan bermanfaat. Banyak orang ya, ketika dia belajar nahwu shorof, dia ngerti baca buku nahwu, oh ini mubtada seperti ini, khabar seperti ini, dikasih latihan ngerti. Tapi kalau sudah langsung dihadapkan pada kitab, suruh baca kitab, nggak ngerti
baca kalimat panjang itu nggak ngerti. Kenapa? Karena kurang latihan. Ya oleh karena itu ya perbanyak latihan. Setelah belajar nahwu shorof, perbanyak latihan baca, mengharokati, latihan menerjemahkan. Itu banyak latihan, mulai dari yang ringkas-ringkas dulu aja. Dan sekarang sarana belajar itu kan sudah sangat banyak ya, seperti yang kemarin saya tunjukin ya, buku-buku yang sudah saya susun juga banyak ya, dan sebagian itu bisa di-download gratis ya di channel Telegram yang saya sudah sering share gitu. Antum bisa lihat ya linknya di bawah. Ya, silakan manfaatin dan terus berlatih sambil setelah itu tingkatkan ya kemampuan kaidahnya itu dengan belajar ke tingkatan yang lebih tinggi ya, ketingkatan yang lebih tinggi. Misalnya kitab mulakhos, untuk nahwu shorofnya bisa belajar kitab mulakhos, dan kitab mulakhos ini yang saya pelajari ketika daurah ya. Kitabnya nah ini kitab mulakhos, ini tebal kitabnya lumayan tebal ya. Kitab mulakhos ini untuk tingkat menengah. Nah, insya Allah nanti akan saya ceritakan ya bagaimana saya mempelajari kitab ini di pondok pesantren selama sekitar sebulan. Nggak sampai sebulan sih, sekitar 25 hari aja waktu itu. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.